Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Susilo selaku Branch Manager of JUC Semarang Gocuan. Kita akan langsung sapa saja Pak Peter. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Devin. Terima kasih Pak Peter sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan selama bergabung juga ini di IDX Second Session Closing. Pak Peter, kita langsung saja mengulas bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pekan, di mana lagi-lagi mengalami pelemahan yang cukup signifikan, dan posisi indeks harga saham gabungan sudah berada di level 7.500-an, semakin jauh dari rekor intraday tertinggi yang sudah dicatatkan beberapa waktu lalu. Analisis Anda, rangkuman pergerakan indeks harga saham gabungan sepekan terakhir hingga awal pekan ini yang lebih cenderung tertekan. Kalau saya lihat bahwa memang tekanan ini disebabkan oleh sentimen global yang negatif ya Pak. Termasuk penurunan di bursa saham Amerika Serikat, Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq Composite itu semuanya mencatat penurunan tajam juga. Kemudian sentimen negatif ini juga dipicu oleh data ekonomi Amerika Serikat nih, terutama terkait aktivitas manufaktur dan pasar tenaga kerja, yang memicu kekhawatiran akan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter, Pak. Jadi memang untuk di bulan-bulan ini juga kita kenal juga namanya September Effect, Pak Devin. Bagaimana Anda melihat posisi asing yang keluar dari pasar domestik dan banyak yang memproyeksikan beralih ke Tiongkok terkait juga dengan stimulus yang mereka luncurkan, Pak Peter? Kalau saya lihat memang ada tekanan-tekanan ya Pak dari investor-investor ini ya. Untuk di Cina sendiri kan juga baru ada stimulus yang positif juga ya. Dia untuk memperbaiki perekonomiannya dia. Jadi dia ada pemangkasan suku bunga, kemudian juga ada peningkatan di dalam perusahaan-perusahaannya beliau. Jadi ada pemotongan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan dorongan-dorongan terhadap sektor properti serta infrastruktur. Itu akan menarik minat untuk investor global yang pastinya akan mengalihkan dana mereka ke China. Karena potensi keuntungan di sana juga pasti akan lebih besar Pak di sana. Iya. Nah itu pasti juga akan mengakibatkan bahwa pasti akan ada penurunan aliran dana asing ke IHSG yang berujung pada aksi jual dan koreksi indeks pada hari ini. Baik, secara teknikal, jangka pendek dan menengah, kemana arah indeks harga saham gabungan, Pak Peter? Dengan posisi 7.500-an sudah ditembus ke bawah untuk hari ini. Kalau saya lihat, untuk level 7.500 sampai 7.550 itu merupakan support yang penting ya Pak. Jadi itu support kuat. Jika IHSG berhasil bertahan di atas level ini, maka ada potensi untuk kembali pulih dan melanjutkan uptrendnya. Namun kalau apabila dia jebol, berarti otomatis dia bisa ke 7.400 sampai 7.450. Ini adalah level support yang lebih rendah lagi, di mana IHSG pernah berada sebelumnya rally menuju ATH itu ya Pak ya. Jika terjadi tekanan jual yang lebih kuat, level ini bisa menjadi area pertahanan penting sih di sini. Tapi dari sisi teknikal Pak Peter, bagaimana Anda melihat posisi indeks harga saham gabungan? Kecenderungnya akan kemana? Apakah pelemahan masih akan terus berlanjut untuk beberapa hari ke depan? Untuk jangka pendek akan berlanjut sih Pak, masih akan tetap berlanjut ya. Kita lihat juga dari area supportnya juga. Sampai akan kemana Pak Peter dari analisis Anda untuk pelemahan dari indeks harga saham gabungan? Untuk support jangka menengah di 7.400 sampai 7.450, jika ada tekanan jual lebih besar itu akan mencapai ke 7.300. Nah, tapi ada resisten juga Pak ya, resistennya dari IHSG sendiri akan sampai di 7.800. Kemudian kalau dia bisa menembus level ini, dia akan ke 7.900 sampai ke 8.000. Ini target sampai dengan akhir tahun Pak Peter? Jangka menengah Pak ya. Jangka menengah ya. Baik, di mana posisi saat ini di 7.582 pemirsa. Keterkaitan dengan jual investor asing Pak Peter, saham-saham perbankan big cap tampaknya hari ini masih terus berlanjut ini. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor asing melepas saham-saham perbankan domestik yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga mampu mencatatkan rekor tertinggi barunya? Sorry, bisa diulangi Pak, agak terputus-putus Pak. Ya, hari ini saham-saham perbankan big cap Pak Peter kembali dilepas oleh asing. Bagaimana Anda melihat posisi perbankan big cap saat ini yang sebelumnya sudah menyentuh rekor tertinggi dan menopang indeks harga saham gabungan?
Ya ini memang pasti pada banyak yang keluar ya memang ya, terutama untuk aksi jual oleh investor asing. Selain mereka juga taking profit, juga kita lihat ada sentimen negatif global dan ketidakpastian terkait kebijakan moneter dari Federal Reserve AS, Pak. Jadi ini menyebabkan aliran modal keluar dari pasar saham Indonesia. Jadi kalau saya lihat sih cenderung investor ini memilih untuk mengamankan asetnya mereka di negara-negara yang lebih stabil atau liquid, Pak. Terutama di sektor-sektor yang dianggap lebih defensif itu. Baik, perbankan big cap BBRI tampaknya yang terbesar dilepas oleh asing sampai sejauh ini, Pak Peter. Bahkan secara intraday hari ini sudah meninggalkan level 5.000-an. Analisis dan rekomendasinya untuk BBRI. Kalau untuk BBRI, support saat ini sih ada di 4.900 sampai 4.950, Pak ya, menjadi level support terdekat. Jika harga terus turun dan menembus level ini, ada kemungkinan koreksi lebih dalam menuju ke 4.800. Untuk resisten untuk pemulihannya di 5.000. Ini menjadi resisten psikologis penting ini, Pak, untuk 5.000. Kenaikannya ini nanti bisa otomatis target resisten selanjutnya ada di 5.100 sampai 5.150. Oke, Pak Peter, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dan kebetulan juga menanyakan saham BBRI. Ada Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. BBRI sudah ambil posisi di 4970. Apakah masih ada ruang koreksi, Pak? Di hold saja kalau ambil posisi di 4970 atau nanti ada beberapa support tertentu yang bisa diperhatikan untuk melakukan averaging down? Seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau untuk saat ini sudah mempunyai posisi, sebaiknya memang BBRI di hold aja dulu. Nah, kita lihat dulu kalau misalnya BBRI sampai jebol di bawah 4.800, itu pasti akan ada koreksi lebih dalam lagi. Jadi harus diperhatikan supportnya ini. Tapi secara keseluruhan pola dari saham BBRI pergerakannya seperti apa, Pak? Dengan pelemahan yang terus berlanjut, uptrendnya masih terjaga tidak? Masih, kalau saya lihat BBRI masih terjaga sih, Pak Devin. Oke, artinya ada potensi BBRI akan naik ke 5.000 bahkan target Anda sampai dengan akhir tahun dengan posisi 4970 masih bisa di hold saja begitu? Yes, semoga ya Pak ya. Semoga, kita juga mengharapkan memang juga kita lihat kan beberapa hari ini memang IHSG kan ATH terus ya. Iya. Dan ini kan sekarang baru ada koreksi lah, kita semoga ada pullback kembali ke atas gitu. Baik, artinya BBRI di hold saja kalau sudah punya 4970. Kemudian kalau averaging down tadi support berapa, Pak, yang bisa diperhatikan? Di 4.900, kemudian bisa dilihat lagi kalau misalnya dia sampai menembus ke level ini, dia akan koreksi lebih dalam lagi di 4.800. Baik, posisi saat ini 4950 melemah di 2,94%. Indeks harga saham gabungan tampaknya di penutupan sesi kedua koreksinya semakin dalam ini, Pak Peter. BBCA memimpin pelemahan, bahkan pelemahannya di atas 3% dan sudah meninggalkan level 10.400-an. Analisis Anda untuk BBCA penutupan di 10.325, Pak, di mana BBCA sebelumnya juga sudah menembus ke level tertinggi intraday barunya. Analisis Anda untuk BBCA? Kalau saya sih untuk BBCA sih, kalau untuk jangka panjang sih memang penurunan ini dianggap sebagai peluang untuk akumulasi ya Pak. Iya. Karena memang BBCA ini kan fundamentalnya kan kuat. Jadi memang pasti prospek untuk jangka panjang sektor perbankan di Indonesia ini pasti untuk BBCA ya lebih hold untuk saat ini. Tapi bisa waspada terhadap support di 10.000. Nah saat ini kan BBCA kan memang belum sampai ke sana. Iya. Kalau misalnya sampai tembus 10.000 ya kita harus hati-hati lah, harus waspada gitu. Baik, tapi bagi para investor yang baru mau ambil posisi, Pak, momentum ini bisa dimanfaatkan tidak? Atau lebih ke arah wait and see? Mengingat mungkin secara teknikal ruang pelemahan dari BBCA masih akan terus berlanjut, Pak Peter. Kalau BBCA saya sih wait and see dulu ya Pak ya. Untuk yang baru-baru ya. Untuk BBCA sih saya lihat wait and see dulu. Entry level berapa atau support berapa yang Anda rekomendasikan ketika ingin masuk kepada BBCA dengan memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi? Untuk jangka pendek saat ini kan BBCA dia sudah sampai di 10.325 nih penutupan hari ini Pak. Iya. Nah kalau misalnya memang dia bisa kembali di atas 10.350, kita lihat candle besok, untuk hari besoknya kita boleh ambil.
BCA. Oke, analisis untuk BBCA yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Sebelum kita update posisi penutupan sesi kedua, Pak, saya mau ke Brent terlebih dahulu. Hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam di atas 8%, di mana Brent hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Arah selanjutnya dan rekomendasi untuk Brent. Untuk Brent, sebentar Pak ya, kita lihat untuk Brent. 6.600 penutupan hari ini melemah di 8,01%. Untuk Brent hold dulu sih Pak. Kita tidak ada posisi dulu untuk Brent karena memang dia dari kemarin juga udah buat new low dari candle kemarin. Iya. Posisi kita lihat dulu apakah memang untuk besoknya dia ada pengembalian arah. Kalau memang dia ternyata masih terus ke bawah, lebih baik jangan ambil posisi dulu untuk Brent. Oke, support mungkin yang bisa diperhatikan untuk Brent. Support Brent ada di, kalau menurut saya ada di 5.675 Pak. Kalau misalnya 5675 dia mantul boleh diperhatikan, tapi apabila dia terus tembus ke di bawah 5675 lebih baik jangan ambil dulu Brent. Yang belum sempat keluar Pak, loss-nya mungkin sudah cukup besar ini, nyangkut di 7.000, 8.000, bahkan ada ini 11.000. Kalau yang belum sempat keluar harusnya keluar dari kemarin sih Pak. Iya. Karena posisinya memang dia sudah turun dari level-level low yang candle sebelumnya ya Pak. Kira-kira 3 hari yang lalu tuh dia ada low, candle low itu ada di berapa ya? Sebentar, saya lihat. Low-nya ada di 6950. Jadi kalau udah di bawah 6950 udah otomatis harus ambil take profit dulu. Oke, baik. Analisis untuk Brent yang hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, melemah di 8,01%, sudah meninggalkan level 7.000-an dan ditutup di Rp6.600 per sahamnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.